Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, apakah sudah berdoa? Jika belum berdoa, coba Lupi pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Agar lebih semangat belajarnya, kita tepuk semangat terlebih dahulu, oke? Apakah sudah bisa? Sudah pada bisa tepuk semangat? Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, hari ini kalian sangat semangat sekali ya belajarnya. Coba sebelum kita belajar, Ibu cek dulu kehadirannya. Coba lihat teman sebangkunya kanan dan kiri, apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Jaya. Sebentar ya. Apakah terlihat? Baik. Tiada pernah berhenti, seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Nyanyi semuanya ya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpegangan tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi ya anak-anak. Sebelum belajar, Ibu ingin tahu dulu nih. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Apakah anak-anak tahu apa sih itu perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup? Ada yang tahu?
Nah, pertumbuhan ini yaitu proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Jika pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat diukur. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi atau perkembangan tidak dapat diukur. Nah, di sini ada faktor-faktor pertumbuhan. Sebentar. Nah, faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di sini, nah, cara perkembangbiakan tumbuhan itu bagaimana sih ya? Nah, caranya itu berbeda-beda anak-anak ternyata. Nah, contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan stik adalah mawar, tebu, anggur, kangkung, lavender, singkong, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada bahan yang memiliki buah berbiji. Misalnya ada mangga, apalagi anak-anak? Ada jeruk, jambu, rambutan. Pinter. Nah, di sini juga ada tumbuh-tumbuhan dari biji yang ditanam. Nah, biji yang ditanam ini dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas, umbi, dan stik, yaitu berikut. Ada tunas, ada umbi lapis, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan Ibu buka dulu videonya ya, sebentar. Oke, kita mulai. Perhatikan ya anak-anak, agar kalian mengerti.
dan ubi jalan. Perkembangbiakan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tumbuhan paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan angin. Dan spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Setelah tadi kita membahas tentang perkembangbiakan alami pada tumbuhan, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, setek, dan menempel. Di antara ketiga cara perkembangbiakan buatan pada tumbuhan, yang akan kita bahas adalah mencangkok. Mencangkok tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat. Mutu tanaman lebih baik dari induknya. Kemudian, kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh karena akar tanaman hasil cangkokan lebih rapuh daripada tanaman yang tumbuh dari biji. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tadi anak-anak sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bisa. Nah, setelah menyimak video tersebut, kita sebagai makhluk hidup, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan semakin besarnya ukuran tumbuhan, sementara perkembangan tumbuhan ditandai dengan semakin kuatnya akar serta munculnya buah dan daun dan bunga. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh air dan sinar matahari. Tumbuhan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan dengan berkembang biak. Kelestarian tumbuhan dapat terjaga, kita juga perlu ikut melestarikan tumbuhan karena sangat bermanfaat bagi manusia. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok, Ibu ingin bertanya, apakah dari video tersebut tumbuhan dapat bergerak? Coba Paldi, tumbuhan dapat bergerak? Betul, ternyata tumbuhan juga dapat bergerak. Di sini Ibu punya contohnya. Apakah terlihat? Di sini ada tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang di tiup angin, dan menguncup seperti ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya ke Fitria. Coba Fitria, apakah tumbuhan bisa bernapas? Betul, tumbuhan bisa bernapas. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nah, kelompoknya itu setiap satu grupnya ada 5 orang. Nah, berarti kan di sini ada siswanya ada 15 orang ya. Jadi hitungnya kelompoknya berarti ada 3 kelompok. Berarti hitungnya 1, 2 sampai 3. Coba dari Lupi. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3.
Nah, sebelum lanjut mengerjakan, Ibu ingin kasih tahu dulu nih. Nah, nanti kalian amati ya gambar daur hidup semangka. Lalu nanti si daur hidup semangkanya kan belum sesuai ya, belum tertata rapi gitu. Nah, nanti kalian susun dengan benar di bawahnya seperti itu, oke? Ketuanya boleh ke depan. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh bertanya ke Ibu, oke? Sok sekarang kalian diskusi bersama teman-temannya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oke. Nanti kalau sudah beres ketuanya, kertas lembarnya boleh dikedepanin. Cinta, apakah ada yang tidak dipahami kelompoknya? Paham semua? Oke. Apakah sudah beres? Boleh dikedepanin. Oke. Nah, tadi di sini kan yang pertama itu ada semangka, ada bibitnya, ada bijinya, ada yang baru tumbuh. Coba. Tadi yang pertama nomor berapa dulu? Betul. Lalu nomor 2 betul. Lalu nomor 5, 3, dan 1 betul. Ternyata kalian sudah paham ya anak-anak. Oke, duduk di tempatnya masing-masing lagi. Nah, di sini kita lanjut lagi ke materi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Selain tumbuhan juga berkembang biak. Ada tumbuhan yang berkembang biak secara alami, ada juga yang berkembang biak secara buatan. Lalu ada tumbuhan berkembang biak secara alami dengan biji, contohnya ada mangga, jeruk. Tadi ya sudah disebutkan di materi yang pertama. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, di sini apakah terlihat di sini ada menentukan cara perkembangbiakan berbagai tumbuhan. Nah, di sini kita sudah mengetahui cara perkembangbiak tumbuhan. Kita akan menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan. Kita kumpulkan dulu ya daun kering. Nah, daun kering ini bisa berbagai dari jenis tumbuhan. Nanti kita tempelkan di kertas, lalu kita tuliskan nama tumbuhannya, cara perkembangbiakannya.
seperti ini. Lalu selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan di sekitar rumah. Nah, di sekitar rumah kita terdapat banyak tumbuhan. Tumbuhan yang sering kita jumpai antara lain pisang dan cabai, masih banyak ya yang lainnya tumbuhannya. Tumbuhan pisang berkembang biak secara alami dengan tunas, cabai berkembang biak secara alami dengan biji, betul. Selain itu kita juga sering mempunyai pohon mangga dan jambu. Pohon mangga ini atau jambu berkembang biak secara alami dengan biji. Pohon mangga dan jambu juga dapat berkembang biak secara buatan. Lalu kedua pohonnya tersebut dapat dikembangbiakkan dengan dicangkok. Apakah kalian pernah melihat orang tua kalian mencangkok tanaman seperti misalkan jambu? Kita pengen jambu merah nih sama jambu putih, nanti jadinya jambu apa ya? Betul, jambu ungu seperti itu, atau jambu merah muda, merah tua seperti itu. Nah, apakah sudah paham apa yang tadi kita pelajari, jelaskan pembelajarannya? Jika sudah, kita ini dulu tepuk semangat dulu agar kalian tidak terlalu bosan. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kalian hari ini. Kalian hebat-hebat. Bagaimana tadi pembelajarannya? Materinya belajar sama ibu, senang gak perasaannya? Senang? Paham? Nah, di sini ibu kasih tugas PR. Nanti kalian baca-baca lagi pembelajaran yang tadi ibu jelaskan agar kalian itu lebih paham dan menguasai materi tersebut. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Jika tidak ada, boleh kalian rapi-rapi untuk pulang. Oke, kita tutup. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan anak ibu semuanya memahami materi apa yang ibu jelaskan. Coba ibu ingin Fitria yang memimpin doanya. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kalian nanti beres-beres dulu, bersih-bersih dulu kelasnya. Yang di kolong mejanya ada sampah, buang dulu sampahnya ke tempat sampah agar kelas kita bersih. Oke? Nah, nanti pulangnya langsung pulang ke rumah, jangan langsung main, langsung mandi, langsung makan, bersih-bersih, tidur siang ya. Oke, terima kasih ibu, pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.